Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Septiana dengan NIM 10225030 dari kelas Informatika 2A semester 2, Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Cipasu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan presentasikan materi mengenai perkembangan arsitektur sistem komputer atau sejarah daripada komputer. Nah, sebagai pertanggungjawaban ilmiah, seluruh materi yang saya sampaikan di video ini itu bersumber dari referensi akademik yang kredibel, yaitu dari buku Computer Organization and Design, karya dari Patterson dan Hannessy. Terus juga ada buku Computer Organization and Architecture, karya William Starling, serta jurnal Science Nature terkait tren komputasi masa depan. Nah, untuk pemaparan materi yang lebih detail dan terstruktur, mari kita langsung pindah ke tampilan slide presentasi berikut ini. Nah, pernah gak sih kalian itu mikir, kok bisa ya laptop atau smartphone yang ukurannya itu tipis banget sekarang punya kecepatan yang jauh lebih ngebut daripada superkomputer ukuran satu ruangan di abad yang lalu? Nah, semua keajaiban itu bermula pada satu hal, yaitu evolusi arsitektur komputer. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita bakal melihat bagaimana isi perut komputer yang berubah dari masa ke masa. Nah, di sini kita mulai dari konsep dasar dulu. Apa sih sebenarnya arsitektur komputer itu? Nah, biar gampang, bayangkan sebuah rumah arsitektur komputer itu seperti maket atau cetak biru rancangan rumah tersebut. Nah, di dunia akademik, arsitektur komputer itu adalah sebuah atribut sistem yang berdampak langsung pada bagaimana seorang programmer membuat kode. Contohnya seperti set instruksi yang dikenali mesin, teknik pengamatan memori, dan bagaimana perangkat I/O atau input-output itu terhubung. Nah, sederhananya ini adalah aspek komputer ini bisa ngapain aja. Jadi aspeknya itu komputer itu bisa ngapain aja sih gitu. Nah, istilah ini itu sering tertukar dengan organisasi komputer. Nah, kalau arsitektur itu blueprint rumah, sedangkan organisasi itu adalah material fisiknya. Kayak jenis komponen fisiknya itu apa, atau kabelnya itu lewat mana gitu. Nah, organisasi komputer itu membahas unit operasional secara fisik yang mewujudkan arsitektur tadi, seperti sinyal kontrol atau teknologi memori. Jadi, arsitektur itu adalah struktur logisnya, sedangkan organisasi itu adalah realisasi fisiknya. Nah, sekarang kita ke pembahasan sejarah. Sekarang kita mundur ke masa lalu. Jika kita runtut kembali, tonggak sejarah komputer modern itu dimulai sekitar tahun 1937. Di tahun ini, konsep komputer digital elektronik itu mulai lahir lewat rancangan konsep komputer digital elektronik Anatosov Berry Computer atau ABC. Nah, di saat yang bersamaan, ilmuwan Alan Turing juga memperkenalkan konsep mesin Turing yang menjadi cetak biru teori ilmu komputasi. Namun, komputer di era 1937 dan awal 1940-an itu masih super ribet. Kalau ilmuwan mau mengganti program atau menjalankan tugas baru, mereka harus mencabut dan memasang kembali ratusan kabel secara manual di papan colokan. Nah, sampai pada akhirnya, di tahun 1945, seorang matematikawan jenius bernama John von Neumann datang membawa ide revolusioner yang kita kenal dengan konsep stored program computer atau von Neumann bilang, kenapa kita gak simpan data dan instruksi program di dalam satu memori yang sama saja? Nah, ide sederhananya itu mengubah segalanya. Arsitektur von Neumann menetapkan 5 komponen utama komputer yang masih kita pakai sampai sekarang, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit buat menghitung, Control Unit sebagai cetak pengatur lalu lintas data, memori utama, serta perangkat input dan output. Nah, sejak saat itu komputer berubah menjadi mesin yang fleksibel karena bisa diprogram ulang lewat software, bukan lewat kabel manual lagi. Nah, terus kita masuk ke generasi komputer. Nah, setelah von Neumann lahir, teknologi perangkat keras mulai melesat dan dibagi menjadi beberapa generasi utama berdasarkan komponen aktif yang digunakan.
Nah, masuk ke generasi pertama di tahun 1940-an sampai 1950-an, komputer era ini itu pakai tabung vakum yang ukurannya sangat raksasa, cepat panas, dan juga boros listrik. Nah, komputer ENIAC contohnya, kalau misalnya dinyalakan, lampu satu kota itu bisa meredup karena saking kesedot dayanya. Nah, terus generasi kedua di tahun 1950-an sampai 1960-an, tabung vakum itu digantikan oleh transistor. Nah, ini titik balik penting, yang mana komputer itu jadi jauh lebih kecil, lebih dingin, dan juga lebih hemat energi. Nah, masuk ke generasi ketiga di tahun 1960-an sampai 1970-an, ilmuwan itu menemukan cara menyatukan ribuan transistor ke dalam satu kepingan silikon kecil yang disebut IC atau Integrated Circuit. Nah, komputer mulai masuk ke era industri dan kantor-kantor di tahun tersebut. Terus masuk ke generasi selanjutnya, yaitu generasi keempat di tahun 1970-an sampai sekarang. Lahirlah era mikroprosesor, teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration, yang membuat kita bisa memadatkan bukan cuma ribuan tetapi miliaran transistor ke dalam satu chip tunggal sekecil kuku. Nah, inilah era yang melahirkan PC, laptop, dan juga smartphone di kantong kita. Nah, masuk ke evolusi dan hukum Moore. Ngomongin prosesor, ada satu hukum semi ramalan yang sangat terkenal di dunia IT, yang namanya itu hukum Moore atau Moore's Law. Nah, Gordon Moore di tahun 1965 itu memprediksi kalau jumlah transistor dalam chip itu akan berlipat ganda setiap 2 tahun, yang bikin komputer itu makin cepat sekaligus makin murah. Nah, ramalan ini itu terbukti akurat selama puluhan tahun. Tapi masalahnya sekarang kita sedang menabrak dinding batas fisik. Transistor zaman sekarang itu ukurannya sudah dalam skala nanometer. Sudah sekecil atom. Kalau diperkecil lagi, hukum fisika klasik itu bakal rusak. Dan muncul efek mekanika kuantum di mana arus listrik itu bisa bocor kemana-mana. Atau quantum tunneling. Nah, karena kita itu gak bisa menaikkan kecepatan satu core prosesor tanpa bikin dia meleleh, para arsitek komputer itu memutar otak. Caranya dengan beralih dari single core ke arsitektur multicore dan pemrosesan paralel. Jadi alih-alih punya satu pekerja yang super cepat, kita mempekerjakan banyak core sekaligus buat gotong royong menyelesaikan tugas secara bersamaan. Nah, masuk ke selanjutnya, yaitu arsitektur komputer modern. Nah, lalu seperti apa wujud arsitektur komputer modern yang kita pakai hari ini? Ada 3 pilar utama yang membuatnya sangat efisien, yaitu yang pertama paralelisme tingkat tinggi, yang mana prosesor modern itu gak cuma ngerjain tugas satu-satu secara berurutan, tetapi bisa mengeksekusi banyak instruksi secara bersamaan lewat teknik VV-lining dan multi-threading. Nah, terus yang kedua yaitu hierarki memori yang ketat. Prosesor itu kerjanya luar biasa sangat cepat, sedangkan RAM kita relatif lambat. Nah, biar prosesor itu gak bengong nunggu data dari RAM, arsitektur komputer itu memasang memori super cepat berukuran kecil yang nempel langsung di prosesor yang namanya itu chassis memory L1, L2, dan L3. Nah, yang terakhir, yang ketiga, akselerator khusus atau komputasi heterogen. Nah, komputer modern itu sadar kalau CPU gak bisa ngerjain semuanya sendirian. Nah, makanya sekarang ada pembagian tugas. Tugas visual dan kalkulasi berat itu diserahkan ke GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, sementara untuk urusan AI, arsitektur modern sekarang dilengkapi dengan NPU atau Neural Processing Unit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tren masa depan konfutasi. Nah, terakhir, kalau material silikon itu sudah benar-benar mentok, kita mau kemana? Masa depan arsitektur komputer bakal bergeser ke teknologi yang kedengarannya itu kayak fiksi ilmiah, tapi nyata. Nah, yang pertama, komputasi kuantum atau quantum computing. Komputer itu biasa pakai bit yang bernilai 0 atau 1. Nah, komputer kuantum pakai qubit yang bisa bernilai 0 dan 1 secara bersamaan berkat prinsip
superposisi kuantum. Nah, ini membuat kalkulasi rumit yang butuh waktu ribuan tahun di komputer, itu komputer biasa itu bisa kelar dalam hitungan detik. Nah, terus yang kedua, neurophoric computing. Nah, ini adalah arsitektur komputer yang strukturnya meniru jaringan saraf otak manusia. Nah, tujuannya agar pemrosesan AI itu bisa berjalan super cepat, tetapi dengan konsumsi daya yang sangat efisien. Mirip-mirip seperti otak kita yang cuma butuh energi minimal. Nah, jadi kesimpulannya, pengembangan arsitektur sistem komputer itu adalah kisah tentang bagaimana manusia terus-menerus mendobrak batas efisiensi. Nah, kita berevolusi dari komputer analog awal di tahun 1937, mesin raksasa berbasis tabung vakum, melewati era emas silikon, hingga kini bersiap menyambut era kuantum dan AI. Perubahan arsitektur ini itu bukan lagi sekedar perlombaan bikin komponen yang lebih kecil, melainkan tentang bagaimana mendesain sistem yang lebih cerdas, integratif, dan hemat energi. Oke, demikian video presentasi dari saya mengenai perkembangan arsitektur sistem komputer atau sejarah komputer. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Arkom atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan, serta kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian materi. Saya Lindi Sipiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.